kajian kita hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak lupa kita ucapkan salawat untuk kehadiran Allah. Kita ucapkan salawat kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan limpahan kasih sayangnya kita nanti mendapat syafaat dan berkumpul di surganya. Kenapa ini? Ya Mbak Fani, ini kayak orang India. Cantik sekali, Masya Allah. Grogi dia, Bu. Jadi grogi, Masya Allah. Gimana? Senang ketemu lagi? Setahun nggak ketemu. Bahagia? Kan tadi udah bilang bahagia ya. Ya sudah, kita aja Bunda, silahkan kita mulai saja kajian kita hari ini. Semoga kita fokus, kita hadir di sini kini, saat ini kini. Moga Bun? Udah. Bilang apa Bu? Mau MC-nya Bu? Belum sarapan kayaknya MC kita hari ini. Izin sebelumnya Bunda Emi ada live di IG, boleh teman-teman share dulu biar yang di luar bisa nyimak ya, yang hari ini nggak hadir. IG saya apa ya, Bunda Emi? Ya. Siap Bu, kita mulai. Kayaknya ada wajah-wajah lama tapi baru saya lihat. Masya Allah, terima kasih. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus dan selalu membersamai kita, memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Tak terbayang ya Bu, kalau Allah sedikit saja meninggalkan kita. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah kita semua mendapatkan syafaatnya beliau dan Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah ringankan kita bisa menziarahi makamnya Rasulullah di Madinah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih buat panitia yang bertugas hari ini, kepada MC kita Bu Iis. Terima kasih juga buat ibu-ibu yang hari ini hadir. Bismillah ya. Kita pagi ini akan membahas tema apa Ibu? Ada yang baru hadir hari ini? Ada, boleh angkat tangannya. Masya Allah. Dari mana Bunda? Purworejo. Mana? Oh jauh. Lagi main apa gimana Bu? Pas lagi main. Oh Masya Allah. Alhamdulillah ya Bu, ketemu Bunda Emi ya. Apa kabar Ibu pagi ini? Alhamdulillah. Sudah bahagia katanya Bu Is. 2004 ditutup kajian apa kemarin? Nah, yang datang apa? Aku? Ya. Aku memilih bahagia. Karena pada dasarnya hidup itu adalah pilihan. Kalau hari ini kita memilih bahagia, maka kita terima segala konsekuensinya. Ada ujiannya ya. Alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian hari ini, biasa ya, kita ngobrol dulu sama Allah, kita doa dulu sama Allah. Karena apapun yang nanti saya sampaikan semata-mata datang dari Allah, dan semua kebaikan itu juga datang dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, tundukkan kepalanya, rendahkan hatinya. Sebut nama Allah dengan hati kita, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar terbaik, istighfar yang merasa bahwa kita sangat hina, tapi nikmat Allah begitu banyak. Akhirnya istighfar itu menghadirkan rasa malu di hati kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Salawat terbaik buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Duhai Allahku, duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tak pernah pilih kasih. Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha menatap betapa banyak dosa kami ya Allah. Tapi nikmat-Mu tak pernah berhenti sedetik pun. Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Walau kadang kami lupa, kami tidak menyadari kehadiran-Mu begitu dekat. Kami seringkali lupa bahwa Engkau selalu ada menjawab setiap doa-doa kami. Tapi kami lebih sibuk untuk khawatir, untuk cemas, bagaimana nanti. Maafkan kami ya Allah, kalau hati kami tidak terpaut kepadamu, tidak merasakan begitu besar rahmat dan kasih sayang-Mu. Maafkan kami ya Allah, ampuni kami yang sampai hari ini belum mengerti arti maknanya bersyukur kepadamu ya Allah. Hidup kami penuh dengan keluhan demi keluhan. Kami lupa mensyukuri betapa banyak nikmat yang telah Engkau berikan. Nikmat Engkau tutupi aib-aib kami ya Allah. Gak kebayang ya Allah kalau hari ini Engkau buka aib diri ini ya Allah. Mungkin tidak ada satu orang pun yang mau menatap kami, apalagi mendekati kami. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih nikmat diberikan kemuliaan, kebaikan. Engkau hadirkan kami di majelis ilmu ini ya Allah. Bimbing kami ya Allah, temani kami ya Allah, beri kami pemahaman ya Allah, sehingga apapun yang nanti kami dapatkan bisa kami bawa pulang ya Allah. Dan kami menjadi hamba-Mu yang semakin hari semakin baik, semakin hari bertambah baik, yang semakin hari Engkau cintai ya Allah. Bimbing kami ya Allah, temani kami ya Allah. Terima kasih atas begitu banyak nikmat yang telah Engkau berikan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang di depan boleh maju, di tengah situ masih bisa ya. Jangan jauh-jauh Bu. Bunda Emi udah jinak, udah divaksin 3 kali. Ayo. Bismillah. Siap Bu, kita mulai ya. Temanya hari ini apa? Anak adalah anugerah terindah. Masya Allah, luar biasa. Boleh Bunda Emi tanya dulu, di sini semua punya anak? Punya. Ada yang belum dikasih anak, boleh angkat tangannya. Ada yang belum? Berarti fik ya, semua yang hadir hari ini adalah ibu-ibu punya. Ada yang anaknya 5, 6, 7. Wow, nggak ada. Ada yang anaknya 3, 4. Masya Allah, selamat ya Bunda. Paling rekor hari ini punya anaknya 4. Yang punya anaknya cuma 2, yang cuma 1. Kasihan Bu, gak ada temannya. Masya Allah, luar biasa ya. Ibu-ibu punya anak 4. Sama Bu kita Bu, cuma Bu Nemi yang 1 gak ada. Jadi tetap 4 ya dihitungnya ya. Masih kita berdua Bu, menang. Ya. Anak adalah anugerah terindah. Apa yang Ibu rasakan ketika Ibu membacakan kalimat ini?
Apa Bu yang kebayang Bu? Senang nggak? Bahagia nggak? Luar biasa. Bunda Emi bukan ustazah. Bunda Emi itu seorang ibu, seorang terapis. Jadi kalau belajar ngaji healing itu belajarnya tentang rasa Ibu. Karena kalau untuk fikih dan lain-lain, ustadz yang di luar sana lebih ahli karena saya bukan ustazah ya. Jadi kita akan belajar tentang rasa. Ya Bu, kita tahu, kita sebut anak adalah anugerah terindah. Ya. Kita akan selami hati kita hari ini. Kita akan tanya hati kita hari ini. Kalau bibir itu gampang Bu bilang iya. Bibir itu bisa banyak bohongnya. Membohongi diri sendiri, membohongi keadaan. Tapi kalau yang ditanya hati, itu adalah yang paling jujur. Maka kita sering-sering ya Bu, tanya hati kita, gitu ya. Kita adalah ibu yang hari ini beruntung ya Bu. Kita dikasih sama Allah, dititipi manusia-manusia yang luar biasa ya Bu. Anak-anak yang kalau boleh dibilang mereka minta dilahirkan nggak? Mereka boleh nggak memilih lahir dari ibu? Nggak bisa. Ya, ini kan yang lagi booming ya Bu. Kalau saya boleh minta dilahirkan, saya nggak mau lahir dari rahim ibu, gitu ya. Jadi hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita amanah. Allah titipkan kita anugerah terindah dalam hidup kita. Karena tidak semua orang diberi itu. Bahkan ada mungkin saudari kita, sahabat kita, bahkan mungkin itu keluarga kita, gitu ya, yang hari ini sedang menangis dalam doanya. Sepi hidupnya. Kenapa? Enggak diberikan anak sama Allah. Apakah karena Allah pilih kasih? Tidak. Tapi semua yang terjadi dalam hidup kita adalah yang terbaik, pilihannya Allah. Jadi kalau hari ini kita dikasih anak, kita menganggap bahwa itu adalah anugerah terindah. Yes, benar banget. Anugerah terindah. Ya. Dan harus diapain Bu? Disyukuri. Ya Bu. Kita juga dulu seorang anak, betul nggak? Ibu langsung gede apa pernah jadi anak? Bayi dulu ya Bu, bahkan bayi dulu, janin dulu di dalam perut, embrio dulu jadi janin, baru jadi bayi. Ya Bu. Bahagia nggak Bu punya anak-anak di rumah? Senang nggak? Menjadi ibu tidak mudah, betul? Menjadi ibu itu tidak semudah kita bilang indah, itu ya Bu, karena banyak ujian yang kita hadapi, gitu ya Bu. Menjadi ibu, menjadi istri, banyak banget ya Bu tugas kita. Bahkan mungkin buat teman-teman yang hari ini bekerja, harus bekerja juga, harus jadi ibu rumah tangga, double banget tuh jobnya, ya. Tidak mudah, banyak ujiannya, banyak rintangannya. Tapi tadi kita sudah memilih menjadi seorang ibu. Menjadi ibu pilihan nggak? Ibu dulu milih nggak? Apa ibu asal-asal aja nikah terus udahlah katanya kalau perempuan udah umur sekian nikah kayak gitu? Ada? Enggak kan? Dengan sadar kan dulu menikah? Bahkan dengan cinta yang begitu besar ya enggak? Memilih sendiri pasangannya, dipilihin sama ibunya, nggak mau, aku udah punya pilihan Bu, gitu. Berarti ketika kita menikah, kita punya pasangan, kita pilih nggak dengan sadar? Sebenarnya sih ibu nggak sadar. Bener gak Bu? Bener gak? Sadar-sadarnya setelah kok tidurnya ngorok gitu ya Bu, kok begini, betul gak? Iya. Maka sebenarnya ketika kita menikah, kita cuman lagi gak sadar Bu, karena sedang jatuh apa Bu? Jatuh cinta. Kalau orang lagi jatuh cinta semuanya indah gak? Indah. Betul nggak Bu? Hijau kabul. Saya terima nikahnya Siti Rohmah, gitu ya, dengan mas kawin 1 kilo emas, gitu ya. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ke-100. Teneng kok beda ya, gitu. Ya Bu, ya begitulah. Jadi hari ini kita harus menyadari bahwa dulu kita memilih menjadi seorang ibu dengan sadar, walaupun sejatinya kurang sadar ya. Ya Bu, bener nggak? Bahkan ketika Allah titipkan, bahkan ketika Allah kasih tanda ke ibu,
Kok aku nggak met ya, telat? Apa rasanya Bu? Senang, bahagia. Iya. Sebagian ada nggak yang kaget dan tidak mau? Ada. Ya Bu, mungkin yang hari ini hadir di kajian healing ini adalah ibu-ibu yang luar biasa yang ketika dia tahu, oh saya positif nih, ibu langsung gembira, bahagia gitu ya. Tapi ada orang yang belum siap dengan kehadiran anak-anak, ada nggak? Ada, gitu ya. Tapi kita nggak bahas yang itu ya Bu, kita bahas yang hari ini, ngerasain betapa bahagia ibu ketika dikasih tanda sama Allah, ibu nggak menstruasi, tandanya di dalam perut ibu ada seorang calon bayi. Ya, yang akan menjadi anak-anak gitu ya. Kita akan flashback ke rasa itu supaya apa? Supaya kita ingat Bu, kita itu ibu, kita itu sadar jadi ibu. Kenapa? Karena banyak hari ini ibu-ibu tuh nggak sadar jadi ibu. Kenapa? Menjadi penyebab luka anak-anaknya. Ya, Bu Nemi mau nanya, kita sejenak bertanya gitu ya. Nanya tuh kalau kepikiran sadar, jawabnya tuh yang baik-baik aja Bu. Tapi kalau kita tanya hati kita, insya Allah yang terbaik. Apa arti anak bagi bunda-bunda semuanya? Apa Bu arti kehadiran anak? Selain tadi anak adalah anugerah, terus apa lagi Bu? Apa arti mereka bagi ibu? Ini penting ya Bu. Kadang-kadang kita tuh gampang kali marah sama anak-anak karena kita nggak menyadari arti mereka hadir itu apa sih gitu. Amanah. Amanah itu berarti titipan Allah ya. Ya, lanjut. Apa lagi? Penerus generasi, betul. Kalau kita nanti nggak ada anak kita ya, generasi penerus yang akan meneruskan lagi agama ini. Apa lagi Bu? Harapan. Apa lagi? Penyemangat. Ya, karena bagi ibu anak itu segalanya, betul nggak? Bahkan kadang-kadang ada ibu di luar sana yang bilang kalau aku nggak punya anak, aku nggak mungkin nggak bisa hidup, gitu ya. Karena begitu saking besarnya cintanya seorang ibu kepada anaknya. Apalagi Bu? Penyejuk hati, masya Allah, qurratu ayun. Ada lagi? Penghibur. Iya. Itu yang baik-baiknya ya Bu. Yuk sekarang ibu duduk yang rileks, tutup matanya, tarik nafasnya. Bunda Emi pengen masukkan ke hati ibu suatu rasa yang mungkin selama ini belum pernah dirasakan. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan tundukkan kepalanya, hembuskan nafasnya, tarik nafas, hembuskan, rileks. Oke. Sekarang Bunda Emi pengen tanya sama ibu, tapi yang jawab bukan mulutnya, tapi yang jawab adalah hatinya. Kita belajar menjawab dengan hati. Kenapa? Karena hati itu bicara 500 kali lebih cepat daripada lisan. Yuk sekarang dalam hitungan ketiga. Dalam hitungan ketiga ibu hadirkan wajah anak-anak masing-masing di depan ibu. Bayangkan wajah mereka satu persatu. 1, 2, 3. Ibu rasakan kehadiran mereka satu persatu. Yuk. Sekarang Bunda Emi pengen tanya sama hati ibu-ibu. Ibu, bunda-bunda semuanya, lihat wajah mereka satu persatu. Apa arti kehadiran mereka saat ini bagi ibu? Apakah mereka sudah menjadi penyejuk mata ibu? Apakah mereka sekarang adalah ujian terberat dalam hidupnya ibu? Lihat mereka Bu. Atau mungkin mereka hari ini adalah musuh ibu. Yuk lihat lagi wajah mereka satu persatu. Kalau bagi ibu mereka adalah titipan Allah, amanah Allah, sudahkah ibu menjaga mereka dengan sepenuh hati? Ya. Sudahkah ibu jaga juga hatinya tidak tersinggung oleh kata-kata kita yang begitu tajam? Yuk kita tanya ke dalam hati kita. Lihat wajah mereka satu persatu. Ikuti Bunda Emi. Terima kasih ya nak, kau sudah hadir dalam kehidupan ibu. Maafkan kalau selama ini ibu belum menjadi ibu yang seperti engkau mau. Ibu belum bisa menerima kehadiranmu dengan utuh. Ibu masih mengeluh dengan segala kekuranganmu. Ibu kadang sering marah, bahkan kadang-kadang tangan ibu lewat memukulmu.
Lihat mereka, Bu. Kalau mereka adalah anugerah terindah, sudah bahagiakah Ibu dengan kehadiran mereka? Kalau mereka adalah amanah yang Allah kirimkan, sudahkah kita jaga mereka dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh cinta kita, ataukah kita lebih sering marahnya kepada mereka? Lihat lagi mereka, ingat lagi apa yang pernah kita lakukan kepada mereka. Bu, bisa jadi rezeki kita hari ini seret dibikin sama Allah, hidup kita nggak tenang karena kita melukai hati anak-anak kita. Bu, mereka makhluk kecil. Lihat tatapan mereka, mereka kecil, mereka tak berdaya. Ibu mau pukul, ibu mau marahin, mereka akan diam saja. Mereka hanya bisa menunduk, menangis, mengadu kepada Robnya. Kenapa Rob kau titipkan aku ibu yang seperti ini? Mungkin dalam hati mereka akan mengadu kepada Allah. Yuk kita sadari lagi yang tadi bilang bahwa anak ini adalah amanah. Mulai hari ini dan seterusnya kita jaga anak kita dengan sepenuh hati dan sepenuh cinta. Yang tadi bilang anak ini adalah anugerah terindah. Ibu hadirkan rasa syukur, rasa cinta atas kehadiran mereka. Ketika mereka pulang, ibu sambut dengan panggilan yang mesra. Anak mama udah pulang, makasih anak. Ibu ucapkan terima kasih atas keberhasilan mereka. Ibu puji mereka. Ya Bu, bisa jadi Bu, hari ini kita gak tenang hidupnya. Urusan kita gak selesai karena ada makhluk Allah, malaikat-malaikat yang dikirim ke rumah kita, itu kita sakitin hatinya. Kita sering minta anak kita minta maaf, tapi kita gak pernah minta maaf sama anak-anak kita. Lihat lagi wajah mereka satu persatu Bu, sebelum mereka hilang dari hadapan ibu. Maka mulai hari ini dan seterusnya selamanya, kapanpun ibu mengingat wajah mereka, ibu adalah ibu yang bersyukur, ibu yang bahagia atas kehadiran mereka. Dan ibu adalah ibu yang penuh cinta untuk mereka, ibu yang menerima mereka, ibu yang mau mendengarkan mereka. Sekali lagi, lihat mereka dengan sepenuh cinta, sampaikan perasaan terima kasih ibu, terima kasih anak. Doakan mereka yang terbaik Bu, doakan mereka Bu. Mereka seringkali jadi sasaran kita. Kita lagi capek, kita lagi lelah, kita lagi banyak masalah, mereka sering jadi pelampiasan kita. Ucapkan terima kasih, permintaan maaf ibu kepadanya dan bilang I'm sorry, thank you, I love you anakku. Sering-sering ya Bu, bilang sayang sama mereka. Mereka gak butuh banyak, mereka gak butuh uang yang kian juta, tapi mereka butuh disayang, dicintai. Mulai hari ini dan seterusnya selamanya, kapanpun ibu merasakan menghadirkan mereka, yang ibu rasakan adalah perasaan sayang, perasaan bersyukur kepada mereka, menerima mereka apa adanya, kelebihan dan kekurangan mereka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelan-pelan boleh buka matanya, silakan diminum air putihnya. Ya Bu, ini akan jadi pengingat kita ketika nanti anak-anak kita, karena anak-anak itu sifatnya pasti ya Bu, mereka belum sempurna secara otak gitu ya Bu, mereka belum ngerti apa yang ibu katakan, apa yang ibu perintahkan ya. Jadi ketika ibu menyadari bahwa saya adalah seorang ibu bagi anak-anak itu apa Bu? Bagi anak-anak ibu itu siapa? Arti ibu bagi anak-anak itu adalah panutan. Ya, kalau boleh Bunda Mi bilang, bagi anak-anak ibu itu adalah sang pembasuh luka. Ya Bu, apa Bu? Sang pembasuh luka. Sekarang saya tanya sama ibu, apakah hari ini ibu sudah menjadi sang pembasuh luka itu, ataukah ibu yang melukai anak-anak ibu? Jawab pakai hatinya. Ya. Kita bersyukur Allah titipkan mereka dalam kehidupan kita. Ya Bu, bahkan kita juga dulu seorang anak yang merasakan bagaimana jadi anak kecil itu gak mudah, betul gak? Semua serba salah, semua serba gak benar, betul?
Yang paling benar siapa? Ibu. Gak boleh jawab, gak boleh ngelawan. Betul gak? Ya. Anak zaman dulu betul. Orang-orang zaman dulu kalau ditanya, dinasihati sama orang tua, manut. Gak ada suaranya. Betul gak, Bu? Kita yang lahir 70, mungkin ada yang lahirnya 60 gitu ya. Itu kalau dinasihatin sama orang tua berani jawab apa enggak? Hatinya mangkel apa enggak? Biasanya nerima gitu ya. Tapi kalau hari ini anak-anak kalau kita nasihatin, marahin dan lain-lain, mereka enggak terima, Bu. Kenapa? Karena mereka lebih cerdas daripada kita zaman dulu, ya Bu. Jadi yuk kita benar-benar menjadikan kita itu adalah ibu sang pembasuh luka, bukan pembuat luka. Nah, ada hal-hal yang nanti akan Bunda Emi spill gitu ya. Kenapa hari ini kok saya sumbu pendek, Bunda Emi? Kok saya gampang marah sama anak-anak? Kok saya gak sabaran? Kok saya bukan ibu yang membasuh luka, justru saya yang melukai anak-anak saya? Ada yang merasakan itu? Ada? Ya, berarti ibu juga adalah anak kecil yang masih terluka. Apa, Bu? Kita kalau hari ini gak bisa mencintai anak kita masih banyak luka, maka kita akan melukai anak-anak kita. Ya, Bu. Anak-anak itu mintanya gak banyak, Ibu. Bener gak? Bu, anaknya yang SD ada jajannya berapa? Mantap, 20.000. Siapa lagi? Yang di bawahnya ada gak? Bunda Emi anak SMP jajannya 10.000 Mbak lagi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bu, anak-anak itu mintanya banyak gak? Apakah dia minta ibu yang cantik? Ibu yang serba bisa? Ibu yang banyak duit? Enggak, Ibu, sederhana banget. Yang dia minta apa? Ibu yang sayang, apalagi? Bunda Emi senang tektokan biar ibu masuk gitu ya. Ibu yang apa? Ibu yang memeluk dia ketika dia butuh pelukan, ketika dia lagi nangis, dia lagi dinakali sama temennya, ibunya ada, ibunya peluk, bukan ibu yang marahin ketika dia nangis. Apalagi Bu yang diinginkan anak-anak dari kita? Ciuman, pelukan ya. Bu, bahagia anak itu sederhana. Ibu kasih jajan 10.000, dia senang gak? Dia bilang apa sama ibu? Makasih ya mama, aku udah kasih jajan. Kenapa? Karena standar bahagia dia tuh cukup segitu gitu. Kalau kita dikasih uang 10.000 sama suami, bilang apa, Bu? Uang 10.000, gua tuku uyah tok kayak gitu ya, Bu. Bener gak? Bu, kita harus banyak-banyak belajar dari anak-anak. Standar bahagia mereka itu sangat sederhana. Anak saya yang kecil SMP kelas 3 itu jajannya 10.000, Ibu. Gak pernah lebih. Yang kuliah jajannya 20.000. Bahkan dulu ketika saya kerja, anak saya itu minta uang segini. Mama minta uang 1.000. Tahu gak 1.000, Bu? 1.000. Bagi kita uang 1.000 gak ada artinya, tapi bagi mereka besar. Kenapa? Karena standar bahagia mereka segitu, gitu ya. Tapi seringkali kita tidak memenuhi harapan mereka. Ya, Bu. Apa sih yang diinginkan anak-anak dari ibu? Satu, ibu jangan marah-marah. Kira-kira ibu suka gak kalau dulu waktu ibu kecil ibu-ibunya marah-marah? Suka gak, Bu? Masih kebayang gak sampai hari ini pernah dimarahin sama ibu? Kita, Bu, di dalam diri kita itu ada anak kecil juga. Di dalam dirinya Bunda Emi ada namanya Mimi kecil. Ya, sama, setiap orang pasti punya. Kita kan masih punya memori-memori itu, masih ingat banget. Ya. Ibu jangan marah-marah. Kenapa ibunya marah-marah, Bu, kira-kira? Ya tadi, bisa jadi ibunya banyak pikiran, ibunya capek, ibunya lelah, gitu ya, Bu. Banyak masalah. Akhirnya siapa yang jadi sasaran? Anak. Ya, Bu, kita ibu yang mana nih? Yang sering marah-marah atau yang lebih sabar?
Dikit-dikit sedikit marah apa dikit-dikit marah? Oh, kirain dikit-dikit marah. Ya, Bu. Kita lebih gampang marah sama anak kita daripada anak orang lain, betul gak? Betul gak, Bu? Iya. Kenapa, Bu? Karena kita ngerasa bahwa anak itu adalah milik suka-suka gue gitu ya, anak-anak saya gitu ya, Bu. Ada nggak ketika ada seorang ibu tantrum gitu ya, dia marahin anaknya terus dibilang sama tetangga, jangan dipukul Mbak, jangan, anak-anak saya, mau apa kamu, gitu ya, Bu. Ya, jadi yang diinginkan anak yang pertama adalah ibu jangan marah-marah, yang kedua ibu temenin aku main, betul nggak, Bu? Bener nggak? Ini kita ngomongin anak kecil ya, Bu, bukan yang udah remaja ya, bukan yang udah dewasa. Kalau yang udah remaja, udah dewasa, dia nggak butuh ibu. Dia bisa main sendiri. Yang dia butuhin apa? Cuan gitu ya. Mah, duit. Ikut dong, Mas. Masa mama mau ikut aku nongkrong gitu? Nggak bakalan dia butuh ibu lagi. Ya, Bu, yang punya bayi, yang masih punya anak kecil, nikmati momen nemenin anak. Ya, Bu. Kenapa? Karena masa-masa kecil itu, masa-masa balita itu tidak akan pernah terulang. Kalau ibu nggak memanfaatkan waktu, nggak menikmati main sama anak, ibu nggak akan pernah punya momen indah itu. Siapa yang hari ini ingat momen indah ketika anaknya masih kecil? Boleh bayangkan, Bu. Bayangkan, Bu, bahagia? Ya. Kenapa? Karena mama itu, Masya Allah, luar biasa, Bu. Anugerah yang Allah titip kepada kita. Ingat, Bu, anak-anak itu hanya butuh ibunya ada. Bagaimana, Bu, kondisi anak-anak hari ini kalau menurut Ibu? Ya, Bu, kondisi anak-anak sekarang, terutama anak-anak remaja, 80% mengalami yang namanya depresi. Berapa, Bu? Itu yang terdata. Yang tidak terdata lebih banyak lagi. Ya. Jadi ketika anak kita masih kecil, mereka hanya butuh apa? Ada ibu. Kenapa dia butuh ibu? Dia butuh sosok yang bisa melindunginya. Dia butuh ada sosok yang bisa memberikan dia arti dalam hidupnya. Ya, Bu. Ini kan simpel banget ya, Bu. Tapi hari ini kita seringkali ketika anak minta main, kita lagi sibuk apa, Bu? Balas WA. Ibu ayo main, ibu ayo main. Nah, dulu ibu lagi balas WA. Ini bukan ngomongin ibu, yang ngomongin diri saya sendiri gitu ya. Saya lagi balas WA, anak saya bilang, mama, apa Kak tadi, Kak? Tuh kan mama gitu kalau diajak ngomong. Ya, Bu. Kita seringkali mengabaikan hati anak-anak kita demi sesuatu yang ya walaupun mungkin itu penting ya, Bu. Tapi ini Masya Allah gitu, Bu. Makanya jadi anak-anak itu nggak mau. Bahkan kita hari ini adalah anak kecil yang terluka. Saya yakin di antara ibu-ibu ini masih menyimpan luka itu. Ya, nanti akan Bunda Emi spill gitu ya. Yang ketiga apa? Ibu peluk aku. Bu, ketika anak usia 0 sampai 3 tahun gitu ya, Bu, itu dia adalah anak yang harus dikasih 5 bahasa cinta. Apa saja? Yang harus ibu penuhi tangki cintanya. Jadi ketika anak usia 0 sampai 2 tahun, 3 tahun itu tuh harus full, Bu. Harus full hatinya ibu gitu ya. Ini saya nggak lagi ngomong bapak-bapak karena nggak ada bapak-bapak. Ya, nanti disampaikan aja. Jadi ketika anak kita usia 0 sampai 3 tahun, 0 sampai 7 tahun, itu adalah golden moment. Masa-masa keemasan yang harus ibu isi. Yang pertama, pelukan. Benar. Jadi anak kecil 0 sampai 3 tahun itu, Bu, bayi kalau lagi nangis pengennya diapain? Dibopong. Ya kan? Dipupuk-pupuk, disayang-sayang. Dibilang apa, Bu? Anak pinter, anak soleh, sayangnya mama, sayangnya ibu. Betul nggak? Diem nggak? Dia dengar nggak? Tapi walaupun dia nggak bisa mengungkapkan rasanya, tapi dia ngerti kalau ibu sayang sama dia. Ya, yang kedua apa, Bu? Hadiah. Anak kecil kalau misalnya dia bisa melakukan satu, ibu pulang dari kajian atau dari mana-mana atau mungkin nilainya bagus atau dia bisa melakukan sesuatu, ibu bilang, mama bawa hadiah buat kakak. Bu, ibu kalau dikasih hadiah sama suami seneng nggak?
Habis lagi anniversary suami pulang bawa bunga bang, nggak di bunga, ya Bu. Lebih pilih mana Bu? Yang mana tadi, bunga yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Seneng nggak Bu? Seneng. Apalagi anak kecil, dia seneng Bu dikasih hadiah. Mesti mewah nggak? Enggak. Ibu kalau dikasih hadiah sama suami dibeliin tas, mereknya nggak ada mereknya. Kok nggak ada mereknya Pak? Gitu ya. Maunya mereknya yang apa? Yang LV, yang pokoknya yang lagi Somdemi nggak punya jadinya nggak tahu. Apa aja Bu? Mana nih yang punya tas branded di sini? Anak kecil butuh nggak itu? Enggak. Ibu pulang bawa coklat aja. Mama punya oleh-oleh. Mama bawa apa? Nih, dulu ibu saya Bu, waktu saya kecil tuh saya ingat banget kalau orang kondangan di Padang itu kan bawa tentengan Bu pulang. Itu kan diisi makanan. Ibu saya tuh bawa pulang. Kalau misalnya dia dikasih orang di rumah jajan atau apa, dia bungkus, dia bawa pulang. Sini mama bawa makanan. Kita senang gak Bu? Ingat gak sampai hari ini kebaikan ibu kita? Maka kita harus belajar ya Bu, jangan pelit sama anak, kasih dia hadiah. Apalagi kalau dia bisa menyelesaikan sesuatu, apresiasi dia dengan hadiah. Kenapa? Karena sejatinya setiap orang itu senang dikasih. Akhirnya nanti apa Bu? Ketika dia besar, dia senang memberi. Kalau hari ini kita nggak suka beri orang lain, jangan-jangan kita nggak pernah dikasih dulu. Ya kenapa? Karena ini pola Bu, ini program pikiran kita. Apalagi Bu, pujian. Nih yang hari ini punya anak, malas muji anak, pelit muji anak, tobat ya Bu. Apalagi anak perempuan itu wajib dipuji sama ayahnya. Anak laki-laki wajib dipuji sama ibunya. Kenapa Bu? Ketika anak laki-laki kita nggak dapat cinta, nggak dapat kasih sayang dari ibu, maka ketika besar dia akan menjadi anak laki-laki yang gampang jatuh cinta, yang bentar-bentar. Ya ini pola ya. Kalau lebih dalam lagi nanti boleh ya kita ikut kelasnya. Jadi apa Bu? Anak laki-laki dipuji sama ibunya, diapresiasi sama ibunya. Ih, mamas kantong banget, gitu ya Bu. Siapa yang suka muji anaknya angkat tangan. Tapi jangan bohong, harus jujur. Yang setengah-setengah kayaknya ragu-ragu, jangan-jangan. Ya, Bu, anak kita itu butuh pujiannya ibu, butuh pujian ayahnya. Kita aja hari ini dibilang cantik sama teman kita, padahal bohong, kita senang ya gak? Ih, Bu Nemi kok cantik. Di sini Bu nambah daging sekilo, ya gak? Ini Bu anak udah selesai, udah pulang sekolah, udah ngerjain PR, masih dimarahin. Anak perempuan bantuin ibunya nyuci piring, kakak, lah gimana sih nyuci piring gak beres, gak bersih? Gitu gak Bu dulu? Kita pernah gak ngalamin itu dulu? Ada yang ngalamin ya, ada juga yang enggak. Jadi apa? Pujian itu membangkitkan semangat anak Bu. Kenapa? Karena bawah sadarnya manusia itu senang dipuji. Ibu lebih senang dipuji apa dikritik? Iya, pasti. Karena itulah kodratnya kita manusia, senang dipuji. Yang keempat, berikan waktu yang berkualitas. Ini yang lagi hari ini lagi langka. Betul nggak Bu? Ibu sibuk kerja. Kalau ibunya nggak kerja, ibunya bisnis. Kalau ibunya nggak bisnis, ibunya jualan. Apalagi kalau live di TikTok, di IG gitu ya Bu, yang nggak bisa di skip. Betul nggak Bu? Anak dekat. Itu Bu Nemi bukan ya, Bu Nemi nggak live TikTok karena nggak bisa. Ya Bu, bener gak? Kita jarang memberikan waktu yang berkualitas, bukan waktu yang panjang Ibu. Ayah harus bekerja, betul, karena beliau adalah sang pencari nafkah. Ibu juga ada yang bekerja karena membantu keluarga. Tapi tetap walaupun kita capek, walaupun kita lelah gitu ya Bu, kita luangkan waktu yang berkualitas buat anak kita. Kita hadir utuh. Ya Bu, karena hari ini kondisi anak-anak Indonesia, anak-anak remaja, anak-anak lah Bu, dari anak SD, SMP, SMA itu kan masih remaja ya, masih kecil dan remaja, dalam kondisi tidak baik-baik saja. Indonesia tercatat
fatherless urutan ketiga Bu dari seluruh dunia. Kebayang nggak Bu? Orang Indonesia yang dulu ya Bu, yang dulu ayah kita selalu hadir. Betul ya Bu? Ayah itu apa Bu? Pelindung, menjaga anak-anak perempuannya, menentukan bagaimana imannya anak-anaknya, agama anak-anaknya. Hari ini mereka nggak dapatkan. Kenapa? Ayah sibuk dan ayah nggak punya modal ilmu. Kebayang nggak Bu? Generasi ini kalau dibiarkan seperti ini tuh sampai nanti Bu. Ayahnya nggak hadir dalam hatinya. Ayahnya cuma ngasih uang. Kan ayah udah kasih duit buat kamu. Bu, anak itu nggak butuh duit buat apa mereka Bu? Bayar sekolah. Itu kewajiban kita sebagai orang tua. Betul nggak? Kalau kita mau sadar lagi bahwa anak itu nggak hanya butuh uang, tapi dia butuh apa? Ayahnya pulang kerja menyapa anak-anaknya. Jangan bapak-bapak kalau ada bapak-bapak yang nyimak di IG-nya Bunda Emi, tobat ya Pak. Ya, pulang taruh peralatan kerja, ganti baju, mandi, jangan main HP. Bu, sampaikan sama bapak-bapak Bu, sapa anaknya, apa kabar? Jangan sampai anak kita ditanya di luar apa kabar, dia bilang alhamdulillah, aku lagi sedih. Sini, dipuk-puk sama orang lain Bu. Coba bayang nggak Bu? Ya, siapa yang bisa menyelamatkan anak kita kalau sudah terjadi sesuatu yang nggak kita inginkan? Kenapa? Karena dia nggak dapat waktu dari ayah dan ibunya. Bunda Emi juga sering banget sih diprotes sama anak-anak ya Bu. Mama sibuk, mama ini. Tapi kita kasih pengertian Bu. Kalau misalnya emang ibu sibuk dan emang harus bekerja, kasih pengertian. Anak-anak sekarang tuh lebih cerdas Bu, lebih pintar, lebih ngerti, dan mereka paham. Cuma masalahnya kita nggak pernah komunikasi sama anak, menyampaikan. Ya, saya kalau diprotes sama anak saya yang gede, dia udah kuliah Bu, udah semester 7, udah lagi skripsi, itu masih protes. Mama besok kemana? Jadi setiap pagi dia bangun tidur yang dia tanya apa? Mama hari ini agendanya apa? Masya Allah kayak sok sibuk banget mamanya gitu ya. Ya Allah, saya bilang kenapa sih Kak? Iya, mama kan sibuk sekarang. Saya tuh nangis dalam hati Bu, tapi saya sampaikan, Kakak, mama minta maaf ya, mama izin, mama bantu banyak orang supaya nanti kakak yang dibantu sama Allah. Kenapa Bu? Kita harus punya misi dalam hidup kita hari ini, ya Bu. Jadi gitu. Jadi sampaikan aja, karena anak-anak itu kalau ibu cuman apa ya, harusnya mereka ngerti, nggak bisa, harus disampaikan, ya Bu. Pekanya anak sekarang beda sama pekanya orang dulu. Orang dulu kalau ibunya nyapu, dibantuin nggak? Sini Bu, sapunya aku yang nyapu. Anak sekarang kalau ibu nyapu, dia duduk di kursi, kakinya ini loh mah kotor mah, ini mah. Bener gak? Ya ini pengalaman di rumah kayak gitu ya. Mamanya masak di dapur, dia main HP di kamar. Ya enggak? Kalau kita dulu berani nggak kayak gitu? Ibu kita masak, kita sibuk bantuin. Mau dibantuin apa lagi gitu. Kenapa? Karena pasti kalau nggak dibantuin ibu kita ngerumet, bener gak? Tidur aja, bukannya bantuin gitu ya Bu. Tapi anak sekarang enggak, dengan santainya. Itulah generasi sekarang, kondisi mereka. Jadi yuk kita berikan mereka waktu yang berkualitas, ya Bu. Mungkin yang sering kali dibilang bonding. Ada yang tahu bonding? Ibu punya anak 3, bondingnya satu-satu Bu, jangan 3-3-nya dibawa. Ada masanya ibu family time, waktu bersama keluarga, semuanya diajak, boleh. Dan itu harus, wajib. Kenapa? Karena kita sedang membuat program di kepala anak-anak tentang keluarga penting gak Bu? Oh penting banget. Ya nanti ini akan ada ujungnya nih. Kalau anak-anak tidak pernah merasakan, tidak pernah mendapatkan program itu, bahwa ternyata punya keluarga, punya suami, punya istri itu bahagia, punya anak itu senang Bu. Maka ketika mereka dewasa, remaja, besar, mereka nggak pengen nikah. Kenapa? Karena mereka nggak pernah melihat kebahagiaan ayah ibunya di depan mata mereka. Banyak nggak hari ini kita bilang dengar generasi free child, generasi yang nggak mau punya anak. Kenapa? Karena program di bawah sadar mereka tidak ada tentang keluarga family time wajib. Ya Bu. Yang kedua adalah bonding satu-satu anak. Ya Bu, ini wajib. Ibu punya anak 3.
Yang hari ini sama si kakak, hari kedua, hari besoknya lagi sama anaknya nomor 2, yang ketiga. Kalau punya anaknya 1 enak Bu, bonding apa ya tiap hari ya. Nggak apa-apa, syukuri semua itu pemberian dari Allah. Kalau punya anak 3, dikasih waktunya Bu. Saya bonding saya sama yang besar, saya pergi berdua aja. Saya nggak ajak adiknya, kakaknya. Terus kata adiknya, mama perginya sama kakak doang. Ya nanti ada masanya mama pergi sama kamu. Ayo mau kemana? Kenapa Bu? Karena saya pengen memberikan waktu yang berkualitas buat. Ini penting nggak? Penting banget Bu. Bu Dewi pengen cerita ya. Guru saya Pak Ahmad Faiz pernah menyampaikan di sebuah kelas di luar negeri Bu. Luar negeri, dan kebetulan mereka bukan orang seperti kita, bukan muslim ya. Beliau punya 7 anak perempuan. Berapa Bu? 7 anak perempuan. Kalau orang sana itu diteliti Ibu, ya semuanya diteliti. Kenapa bapak ini punya anak perempuan, punya menantu baik-baik semua? Apa Bu? Keren-keren. Yang diteliti itu yang bagus apa yang gak bagus? Pasti bagus, sesuatu yang luar biasa yang nggak ditemukan di luar sana gitu ya Bu. Jadi ditelitilah kenapa bapak ini, saya lupa namanya karena ini ceritanya udah lama, tapi bagi saya menginspirasi. Kenapa Bunda Emi senang bercerita tentang kisah? Karena itu lebih masuk ke otak kita Bu. Ya, 7 anak perempuannya itu dia bonding setiap hari 1 anak. Kalau bonding itu bukan kita yang menentukan mau kemana Ibu. Ya, itu bukan bonding namanya, tapi anak yang nentuin, mama aku mau ke Rita. Oke, mau ngapain? Mau beli seblak, oke, ya boleh. Tapi kita juga harus punya aturan Bu. Udah ya beli seblak doang ya. 1 lagi mah, oh ya udah 2, cukup 2. Tetap Bu ada aturannya, bukan berarti kita ketika ngajak anak terus kita nggak lepas kontrol, enggak gitu ya. Jadi bapak ini setiap hari 1 anak bonding. Akhirnya apa Bu? Lahirlah di pikiran bawah sadarnya, di program anak itu bahwa laki-laki itu penyayang, laki-laki itu pelindung, laki-laki itu penuh cinta. Kira-kira ketika dia besar, dia dewasa, dia narik siapa Bu? Karena pikiran kita itu kayak magnet, ya. Pikiran kita kayak magnet. Ibu nyimpan di sini sedih, marah, maka yang datang adalah kemarahan. Maka ketika itulah diteliti ternyata karena bapaknya di hati anak perempuan itu adalah laki-laki yang baik. Paham ceritanya? Masuk Pak Eko gitu ya. Ya Bu, jadi itu benar, program itu ada dalam pikiran anak-anak kita tentang pernikahan, tentang kebahagiaan itu harus masuk Bu dari sekarang. Apalagi kalau mesti anak-anak kayak gini, dia kan nggak jimak nih Bu, tapi dia dengerin saya, masuk di bawah sadarnya. Jadi yuk kita mulai belajar memberikan waktu yang berkualitas kepada anak kita. Yang kelima, pelayanan. Ya Bu, anak kecil itu segera nggak bisa apa-apa, betul nggak? Baru lahir ibu udah bisa cebok sendiri? Enggak kan? Udah bisa makan sendiri? Enggak. Maka kita berikan pelayanan terbaik buat anak-anak kita. Capek nggak Bu jadi ibu? Harus pagi-pagi masak, pagi-pagi beberes rumah, ya Bu, nyiapin bekal sekolah, betul nggak? Nyiapin baju yang sekolah, kalau anaknya 3 bajunya 3, suami 1 gitu ya. Capek nggak? Capek pasti. Lelah nggak? Iya. Tapi kalau lelah kita jadi lillah, apa Bu? Lelah kita lillah hanya karena Allah. Terus ibu menikmati momen itu. Kenapa kita hari ini nggak bahagia menjadi ibu? Kenapa hari ini kita banyak keluhnya? Aduh pagi-pagi gitu ya Bu. Kenapa? Karena ibu nggak hadir, hatinya nggak hadir, jiwanya nggak bersyukur bahwa ibu sudah dipilih menjadi ibu. Karena banyak di luar sana yang kepengen jadi, ya Bu. Kalau ditanya jadi ibu itu lelah, Bunda Emi juga seorang ibu. Bukan cuma ngecap ya Bu, bukan cuma sekedar ngomong gitu ya. Saya juga ibu yang setiap malam, pagi saya kerja, malam saya ngomong anak, saya bikin susu. Saya lakukan semua benar-benar karena saya bahagia punya mereka. Akhirnya apa Bu? Anaknya kalau ibu tenang 1 kali, maka anak tenang 3 kali dan suami tenang 3 kali. Jadi kalau ada yang masih kecil anaknya rewel-rewel, Bun, anak saya rewel, terapi ya Bun. Ibunya yang diterapi, bukan anaknya. Ya. Kenapa? Vibrasi energi ibu itu mengalir kepada anak-anak.
Maka wajib banget gitu ya kita memilih bahagia. Bukan berarti kalau kita bahagia hidupnya enak saja, enggak. Bunda Mi bahagia nggak? Bahagia. Punya masalah nggak? Punya. Terus kenapa dong dengan masalah? Masa dengan masalah kita hidupnya menderita terus? Ya enggak? Orang kita di dunia pasti ada ujiannya, betul nggak Bu? Kalau nggak mau ada ujian, pindah ke pindah kemana Bu? Sorga. Kalau dapat sorga, ya kan? Siap ya? Maka kita penuhi dulu. Nah, yang terakhir tadi apa yang diinginkan anak adalah ibu dengerin aku. Ya Bu. Kalau anak perempuan itu dikasih sama Allah itu kayak kita perempuan ini Bu, dikasih Allah itu kelebihan 20.000 suku kosakata. Berapa Bu? 20.000. Kebayang nggak Bu? Banyak nggak kata-kata kita hari ini? Banyak. Makanya kalau ibu-ibu curhat dari A sampai Z, balik lagi A, balik lagi Z, itu bisa sejam. Betul nggak? Dan yang diceritakan itu ya Bu, loncat-loncat. Kenapa saking banyaknya kosakata kita, sadangannya. Ngomongin anak bisa nanti ngomongin, iya ya beras lagi mahal, nyambung nggak Bu? Iya ya, itu loh di sana tuh gitu. Itu kita Bu, Bunda Mi juga sama, gitu ya. Maka yuk, dan itu harus keluar Ibu, supaya apa? Ibu sehat. Bahaya kalau perempuan udah nggak banyak ngomong. Ya ini buat bapak-bapak, Pak, kalau bapak-bapak dengerin kajian saya, kalau isinya udah meneng baik, itu bahaya. Ya, karena kodratnya perempuan itu banyak Maka yuk kita pilih, ya tetap pilihan lagi ya Bu. Kita pilih kata-kata mana yang harus kita keluarkan. Ya, karena kata-kata itu harus keluar, ya Ibu bisa alihkan baca istighfar yang banyak, ya kan? Ibu baca Quran sehari wajibin 2 halaman, besok nambah lagi gitu ya. Kenapa? Udah keluar tuh Bu. Jadi udah nggak ada lagi tenaga buat ngomel sama anak, ngomel sama suami. Kenapa? Udah keluar kata-kata yang baiknya. Ngomong sama diri sendiri. Siapa yang suka ngomong sama diri sendiri? Ada? Ya, yang sudah ikut kajian healing pasti paham. Yang namanya self talk, ngomong sama diri sendiri. Sebelum kita ngomong sendirian di sana, mending ngomong sendiri-sendiri ya. Karena bahaya Bu, disimpan. Jadi gitu ya Bu. Siap? Banyak ya prakteknya ya. Jadi ingat Ibu, anak itu tidak ahli dalam mendengar. Apa Bu? Anak kita tidak ahli dalam mendengar, tapi dia dia maka ada 3 fase dalam pendidikan anak menurut Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah fase di mana usia 0 sampai 7 tahun, 6 tahun. Itu adalah fase di mana dia menjadi raja. Raja boleh dimarahin gak Bu? Boleh dibentak-bentak gak? Nah, fase inilah yang kita butuhin 5 bahasa kasih tadi. Nanti di fase 7 sampai 13 tahun gitu ya Bu, itu udah jadiin tawanan. Tawanan itu apa Bu? Ibu udah mulai punya aturan. Betul ya? Sholat 7 tahun kalau nggak sholat dipukul, disuruh ngaji, dikasih. Pokoknya udah mulai ditegakkan aturan-aturan. Dan fase 13 ke atas itu jadikan mereka sahabat. Apa Bu? Dan fase ini harus bisa kita lalui. Tapi kalau ibu tidak berhasil di fase pertama, di mana di fase di golden momentnya mereka punya banyak luka, ya Bu, mereka banyak kesedihan, mereka hanya melihat ibu tuh marah mulu, ibunya lebih tantrum daripada dia, maka ibu akan kewalahan di fase berikutnya. Fase berikutnya ibu nggak sukses, maka ibu akan kewalahan lagi di fase selanjutnya. Bahkan ada yang hari ini nih, anak-anak itu bukan jadi penyejuk mata, ya Bu, malah menjadi musuh bagi orang tuanya. Ini disampaikan di Al-Quran ya Bu. Jadi ingat ya Bu, anak kita tidak ahli dalam mendengarkan, dia ahli dalam mencon. Bagaimana ibunya baik sama bapaknya, bagaimana ibunya hormat sama ayahnya. Ini contoh Bu. Maka kalau hari ini kita dalam kondisi yang gak baik-baik saja, kita ingat Bu, anak kita harus tetap dijaga dengan baik. Oke? Ya, dalam Al-Quran itu posisi anak itu ada 4 Ibu. Yang pertama jadi penyejuk, perhiasan, ujian, dan paling terakhir itu adalah musuh. Ya Bu, ini ada nggak ayatnya? Ada, Bunda Mi bacain ya Bu.
Al-Furqan ayat 74 mungkin Ibu boleh nanti ya dipraktekin ya Bu, di sujud terakhir atau mungkin habis sholat Ibu baca doa ini. Rabbana atina min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun